Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita akan melanjutkan kuliah Biologi Dasar 1 ini dengan topik ekologi. Topik ekologi ini diberikan dalam 2 kali tatap muka, dan untuk topik yang pertama ini atau tatap muka yang pertama ini akan ada 2 file atau 2 video, yaitu 1A dan 1B. Untuk 1A ini yang akan diberikan adalah pengantar tentang ekologi itu ya. Nah, tujuan pembahasan topik ekologi dalam mata kuliah Biologi Dasar 1 ini adalah menjelaskan tentang sejarah ekologi dan batasan ekologi, memahami permasalahan utama dalam ekologi, memahami tentang pola pikir dalam pendekatan ekologi, menjelaskan konsep habitat dan relung ekologi, memahami prinsip dan konsep populasi, dan memahami prinsip dan konsep komunitas, kemudian memahami prinsip dan konsep ekosistem. Itu ada 7 topik yang akan kita bahas dalam ekologi ya. Nah, untuk video 1A ini ya, yang akan kita bahas atau kita bicarakan adalah pengantar, batasan, sejarah dan batasan ekologi, ekologi dan ekonomi, permasalahan utama dalam ekologi, pola pikir ilmiah dalam telaah ekologi, dan topik bahasan lainnya dibahas di video 1B dan video nomor 2. Kita ke pengantar ya. Nah, untuk ekologi ini sebetulnya adalah membahas salah satu prinsip dalam biologi, yaitu interaksi. Nah, interaksi ini memiliki pengertian yang luas dan terjadi pada semua jenjang organisme, mulai jenjang organisasi kehidupan ya, mulai dari gen, sel sampai ekosistem. Ekologi ini bicaranya interaksi pada tingkat ekosistem ya. Nah, istilah ekologi sendiri pertama kali dikenalkan oleh ahli biologi bangsa Jerman bernama Ernest Haeckel pada tahun 1869. Nah, kemudian kata ekologi ini sebenarnya terdiri dari 2 kata, yaitu oikos dan logos. Oikos itu memiliki arti rumah dan logos itu telaah. Dengan demikian, secara bahasa ekologi dapat diartikan sebagai mempelajari organisme di tempat hidupnya. Nah, batasan ekologi sendiri juga dikenalkan pertama kali oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869, namun kemudian berkembang-kembang meskipun banyak batasan diungkapkan atau dinyatakan atau dirumuskan ya, pada dasarnya selalu berkaitan dengan interaksi organisme dengan lingkungannya. Nah, salah satu batasan yang sering digunakan sekarang ini adalah hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya secara menyeluruh. Ya. Jadi lingkungan secara menyeluruh itu berarti lingkungan biotik dan abiotik. Nah, sedangkan kalau batasan atau definisi menurut Haeckel sendiri adalah diterjemahkan ya, suatu keseluruhan pengetahuan yang mempelajari hubungan total antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik. Jadi ini hubungan total ya. Interaksinya macam-macam itu dipelajari semua ya. Baik dengan lingkungan organik maupun anorganik atau biotik dan abiotik. Nah, ekonomi juga memiliki kata dasar oikos ya. Tapi ada perbedaannya ya, kalau pada ekonomi titik beratnya itu rumah itu diartikan sebagai rumah tangga atau baik rumah tangga keluarga maupun negara ya. Sedangkan dalam ekologi, oikos atau rumah itu memiliki arti lingkungan tempat hidup organisme atau habitat ya. Nah, organisme itu bukan hanya manusia saja. Nah, prinsipnya ada hubungan timbal balik antara 2 komponen ya, kesamaannya ya. Perbedaannya pada ekonomi, proses hubungan timbal balik dalam ekonomi dinilai dengan uang, sedangkan dalam ekologi bentuknya adalah tenaga. Jadi dapat ada ekonomi dengan uang, kalau ekologi dengan tenaga. Nah, ini kesamaan dan perbedaan yang lainnya. Sekarang arah perpindahan dalam ekonomi dan ekologi ya. Ini ada perpindahannya bagaimana ya. Ekonomi dengan uang dan uang itu berputar. Nah, kita belikan sesuatu dan uang itu dapat kembali ke kita walaupun jalurnya lain ya. Tapi dalam tenaga, dalam ekologi ya, ekologi dan tenaga itu tidak kembali,
melainkan hanya mengalir ke satu arah. Ya. Jadi dalam uang kita mengenal sirkulasi, berputar, sedangkan dalam tenaga mengenal yang kita kenal adalah aliran, ya, mengalir. Ya. Nah, ini jadi ada sirkulasi, ada aliran. Nah, ini gambarannya, ya. Ini lingkungan abiotik dan ini lingkungan biotiknya, ya. Dengan biotiknya. Interaksi tenaga itu selalu timbal balik, ya. Walaupun bentuknya tidak selalu sama. Ya. Jadi aliran energi antar komponen ekosistem itu tidak selalu dalam bentuk sama. Ya. Misalnya dari tanah atau dari lingkungan abiotik ke tumbuhan, ini ada sinar, ada mineral, ada air. Tapi ketika dari tumbuhan pindah ke hewan, ini sinar sudah tidak ada. Mineralnya diubah dalam bentuk yang lain, kemudian tenaganya dari tenaga sinar diubah menjadi tenaga kimia, karbohidrat misalnya. Ke makhluk hidup ini kembali ke lingkungan abiotik juga tidak dalam bentuk sinar, bentuknya sudah lain. Nah, ini perbandingan transaksi energi dalam ekonomi dan ekologi. Nah, ini yang A, interaksi atau perpindahan materi dalam ekonomi. Materinya dinilai dengan uang. Ya. Kalau B, perpindahan antara organisme dengan lingkungan abiotik. Ya. Ini ada perpindahan materi. Ya. Ini sudah bukan uang. Ini ada materi, energi, dan informasi. Ya. C, interaksi antara organisme dengan lingkungan abiotik dan organisme dengan biotik atau organisme yang lainnya. Ini perpindahannya sama ini, materi, energi, informasi, materi, energi, informasi. Ya. Itu modelnya begitu. B dan C itu interaksi dalam ekologi. Ya. Nah, sekarang kita belajar pola pikir ilmiah. Ya. Ini dalam ekologi ya. Pada dasarnya, pola pikir atau kita menjelaskan fenomena ekologi itu ada 3. Deskriptif, fungsional, dan evolutif. Ya. Kalau deskriptif itu menjelaskan pertanyaan ada apa, ya, ada apa, di mana, dan kapan. Ya, itu termasuk. Ya. Kalau fungsional itu menjelaskan bagaimana caranya, jadi mekanisme ya. Sedangkan kalau evolutif itu mengapa. Nah, jadi kalau kita melihat misalnya ada burung, ya, ada hutan, ada burung ya. Di hutan itu ada burung apa saja. Nah itu deskriptif. Bagaimana burung itu dapat hidup di situ? Mengapa ada di situ? Atau kalau dilihat dari burungnya itu makanannya apa saja, kapan mencari makan, di mana mencari makan. Penjelasan fungsionalnya, bagaimana cara makannya, cara mencari makannya. Penjelasan evolutifnya, mengapa makan makanan itu, kok tidak makan yang lainnya. Ya. Ketiganya kemudian menimbulkan 3 cabang atau 3 mazhab ekologi, yaitu ekologi deskriptif, ekologi fungsional, dan ekologi evolutif. Ya. Nah, permasalahan utama dalam ekologi sebetulnya adalah menjelaskan keberadaan organisme di suatu habitat. Nah, istilah organisme dapat mengacu pada satu jenis atau satu kelompok. Ya. Kalau bila mengacu hanya pada satu jenis, maka telaahannya di tingkat populasi. Sedangkan bila mengacu pada sekelompok jenis organisme, telaahannya di tingkat komunitas. Nah, itu topik yang 1A. Untuk 1B nanti kita akan melihat apa itu pengertian populasi, komunitas, dan ekosistem. Ya. Istilah organisme yang dapat mengacu pada satu spesies tertentu atau sekelompok organisme. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan, ada ekologi populasi dan ekologi komunitas. Ya. Dengan demikian, file bahan ajar pengantar topik ekologi, video 1A ini selesai. Ya. Kita akan lanjutkan ke topik 1B. Ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara. Mari kita lanjutkan ke topik berikutnya di file ekologi nomor 1B.